Adanya informasi percobaan pemerasan yang terjadi di Desa Sumberjo, Dusun 5, Kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga dialami Ardiansah dan diduga melibatkan beberapa oknum yang mengaku keluarga dari pihak terduga, ditindaklanjuti awak media lantanews.com dengan melakukan penelusuran ke lokasi Senin 7 November 2021 untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat dikonfirmasi awak media lantanews.com, Ardiansah yang didampingi Sugianto membenarkan bahwa dirinya memang pernah disidang oleh pihak keluarga Tia yang dihadiri Kadus RT setempat dan kerabat lainnya. Ardiansah dituduh melakukan perselingkuhan dengan Tia yang berstatus istri dari Hamzah dengan bukti chatting rayuan Ardiansah kepada Tia. Namun Ardiansah menyangkal kalau yang chatting tersebut dilakukan olehnya. Ardiansah mengaku dirinya sering diintimidasi oleh keluarga Tia agar mengakui pernah berhubungan badan sebanyak 4 kali dengan Tia. Merasa takut, Ardiansah akhirnya menandatangani surat perdamaian dan keluarga Tia meminta uang damai sebesar 15 juta rupiah supaya masalah ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, Mardi, orang tua dari Tia, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurut Mardi, kejadian ini terjadi di tanggal 20 Oktober 2021 dengan hasil mufakat perdamaian antara kedua belah pihak. Untuk uang saya tidak tahu mas, karena saya disuruh mereka diam. Yang tahu persis saudara saya di gedung besar namanya Mas Sugi. Sugi saat didatangi ke rumahnya membenarkan uang tersebut adalah uang denda karena si Ardiansah telah merusak rumah tangga keponakannya. Sugi juga mengatakan bahwa uang tersebut telah disetujui oleh keluarganya dan keluarga Ardiansah. Teguh selaku Kepala Dusun 5 Desa Sumberjo juga mengakui mengetahui peristiwa tersebut dan mengatakan memang benar ada surat perdamaian, tapi saya tidak tahu isinya apa. Kalau masalah uang itu memang ada tapi dibayar tempo, ujarnya. Sugi juga menjelaskan saat ini surat perdamaian dibawa seorang yang mengaku bernama Bogor, paman dari Tia dan Hamzah. Namun sayangnya saat didatangi ke rumahnya, Bogor tidak ada di tempat sehingga awak media gagal mengkonfirmasi terkait surat perdamaian tersebut. Kepada awak media, Ardiansah menyampaikan dirinya akan melaporkan ke pihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan percobaan pemerasan yang dialaminya. Karena menurutnya dirinya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Tony Mr. Joe, Lantanews TV melaporkan dari Wajepara. Kali ini untuk permasalahan ini saya benar-benar tidak terima. Tidak terima, kenapa itu, Mas? Ya karena udah mencemarkan nama baik saya. Mencemarkan nama baik ya. Ya. Ada langkah-langkah sampai untuk ke depannya. Ya kalau itu ya saya ituin kembali. Sampai akan menuntut balik. Iya, menuntut balik. Dengan melaporkan mereka apa bagaimana ini? Iya. Melaporkan ke jalur hukum. Hukum, oke. Nah. Ibu dari Mas Andri sampai saat ini sebaring sakit. Nah ini permasalahan ini. ini terlepas dia akan meneruskan apa tidaknya itu bukan hak kami. Karena jelas dia merasa nama dia tercemar. Dia jelas-jelas tidak melakukan hal itu tapi dituduh. Kedatangan kami ke sini hanya pengen konfirmasi terkait sampean di situ sebagai apa. Sampean sudah mengakui bahwa sampean selaku dari keluarga Mas Hamzah. Jadi maksud kedatangan kami di sini ya kan, intinya kami minta izin dulu ya kan, kami ambil gambar, bentuknya kami ini dari media ya kan. Sekali lagi kami mau konfirmasi permasalahan kemarin saya dengar sampean ada di pihak keluarganya suaminya si Tia. Istrinya. Iya, emang keponakan saya Hamzah. Ya, jadi sampean posisi kemarin ya kan, waktu pas sidang itu ada sampean di situ ya? Iya ada. Ada. Nah, jadi yang sedikit saya mau pertanyakan mas, sampean
waktu pas sidang itu meminta uang 15 juta. Waktu sidang itu. Iya. Benar atau tidak? Dibawa keluar anaknya. Anaknya yang mana? Anak yang Andriansah bernama itu. Lukman Andriansah tersebut. Enggak dibawa keluar enggak. Ya, sidang di rumah situ aja. Tapi memang betul ya ada kesepakatan bahwasanya anak itu harus mengeluarkan uang 15 juta ya Pak ya. Iya katanya begitu. Ya kok iya Kok katanya? katanya? Ya keluarga dari pihak keluarganya begitu gitu kan enggak cuma saya aja. Dari pihak keluarga saya. Dari pihak keluarganya bicaranya kayak gitu bilangnya. Jadi di 15 juta itu untuk apa Pak? Saya kurang tahu kalau masalah uang itu. Kurang tahu saya masalah uang itu. Saya cuma diem aja waktu itu Kak. Saya cuma menyaksikan bahwa sidang gitu. Iya, nah jadi kan adanya kesepakatan ada duit 15 juta itu kenapa gitu loh Mas? Sampai kan di sini kan menyaksikan. Berarti sampai tahu kan apa itu isi dari pertemuan itu. Nah di situ sampai sudah mengakui bahwa adanya duit 15 juta. Kegunaan uang 15 juta itu apa, Mas? Sampai selaku orang keluarga dari Mas Hamzah, kegunaannya. Kegunaannya saya kurang tahu, masalah saya cuma diem. Jadi yang meminta uang 15 juta itu siapa, Mas? Dari pihak keluarganya si Nganu itu ya banyak orangnya kan, nggak sama saya aja. Iya, siapa, Mas? Salah satu. Salah satunya Bogor. Terus yang satunya lagi saya nggak tahu namanya. Bogor itu siapa? Anak Josaris itu. Itu keluarga kita. Iya, keluarganya sini, keponakan juga. Yang satunya siapa? Namanya siapa ya, orang Sumber Jawa Baru kok. Keluarga anak Josaris itu. Itu keluarga kita. Iya, keluarganya sini, keponakan juga. Yang satunya siapa? Namanya siapa ya, orang Sumber Jawa Baru kok. Keluarga juga. Iya. Keluarga dari yang, kalau saya kan dari yang dari mamanya Hamzah, kalau si Bogor itu dari bapaknya. Ya, jadi intinya sampai mengetahui kejadian malam itu, ya, benar ya? Iya. Di situ ada kesepakatan bahwa anak yang namanya Andri ini mengeluarkan uang senilai 15 juta. Ya, Diminta mengeluarkan. ya diminta mengeluarkan, ya kan? Karena bentuknya Ya Mas ya, diminta mengeluarkan. Uang Tapi entah sejumlah- sekarang keluar enggak, saya nggak tahu. Uang sejumlah 15 juta. Itu Iya. yang memintanya siapa, Mas? Dari pihak suaminya yang minta. Oh, suaminya yang Iya, yang minta suaminya. Diwakilkan oleh siapa? Diwakilkan keluarganya seperti saya, terus yaitu Bogor itu, terus jadi sama jadi begini, saya luruskan. Suaminya nyuruh minta duit 15 juta melalui sampean sama Bogor. Jelas. itu. Terus kan gini loh Mas ya. Anak ini apakah ketangkep basah selingkuh sama siapa, ponakan sampean juga itu ya, yang cewek? Ceweknya ya, masa istrinya Hamzah itu. Jadi itu gimana cerita kronologisnya Mas? Kok bisa ketahuan mereka berbuat itu ya? Dari katanya SMS gitu. Kata siapa Mas? Katanya si yang laki SMS ke sana, ke Malaysia. Terus akhirnya ditanyain. Yang si ceweknya keponakan saya ngomong ya, ngaku dia. Terus? Ya terus itu si lakinya minta denda sekian itu, uang 15 juta cuma dikasih enggaknya saya nggak tahu. Oh, itu sekarang. denda ya Mas ya? Minta uang katanya. Iya. Karena Ya. chat SMS itu didenda 15 juta. Enggak didenda aja, cuma ngomong sama pihak keluarganya itu. sampean sendiri barusan berucap bahwa itu adalah denda. Jadi di sini Mas, terlepas itu denda atau bukan, kami di sini selaku media hanya bentuknya pemberitaan. Indikasi dari kami itu terjadinya akan memeras. Jelas rekaman dari Mas Andri bahwa malaman itu dia diintimidasi sama keluarga kamu orang, diintimidasi sama pihak-pihak tertentu lah ya. Yeah. Karena malaman itu rame, bahkan
Teguh ya. Pak Teguh di sini selaku kepala dusun berapa Pak? Kepala dusun 5. Dusun 5 desa Sumberjo ya. Nah di sini kami mendapat informasi atau pengaduan Pak dari Mas Andre yang pernah disidang di rumahnya Pak atau di rumahnya Mbak Tia. Apa sampai sidang itu sampai mengetahui Pak? Ya, saya diundang. Diundang di situ sampai ngapain Pak? Ya cuma mendengarkan. Ya saksinya ada kok. Mendengarkan aja. Iya, nggak bisa langsung dari Pak Puspan yang ini kan. Jadi Pak Puspan Pak Bogor itu kan dari pihak suaminya. Saya menyaksikan cuma nih Pak ya. Di situ ada apa? Terjadi sidang lah banyak dari undang. Di situ waktu pas persidangan siapa saja Pak dari perangkat desa yang ada? Saya sama RT dipanggil. Kepala desa sampean sendiri ada nggak waktu itu? Waktu itu Pak Risa kan lagi keluar nggak ada. Ada. Untuk Kamtibmasnya Pak dari polsek kita Pak? Nggak ada juga. Nggak ada. Nah di situ saya melihat adanya perjanjian ya Pak ya, antara Mbak Tia dengan Mas Andre. Itu bunyinya seperti apa Pak? Poinnya dalam persidangan itu apa Pak? Oh deh gini, sampai saya nulis loh deh. Aku lali Pak. Kami mendapat informasi kalau surat itu sama sampean Pak. Surat itu udah tak kasihkan lagi ke Pak Bogor karena dia udah kan waktu kemarin dan Pak ini surat sudah saya ini bukan, tapi sekarang kan udah Mas udah kasih ya wes tak. Saya masih juga di rumahnya Pak Marku. Berarti semuanya sampai mengetahui lah ya Pak ya. Iya, adanya perjanjian. Kalau untuk masalah uang ya Pak, yang sebesar 15 juta, sampai selaku perangkat desa Sumberjo ini mengetahui nggak Pak? Masalah itu kan dia orang tadi kan di luar kan rumahnya ya. Setelah masuk ya terjadi kesepakatan. Itu siapa Pak yang kesepakatan antara siapa belah? Bapaknya Mas Andre ya Mas. Bapaknya Pak Sari. Pak Sari dengan pihak keluarganya si Hamzah. Sampai pernah tanya nggak Pak itu duit apa? Kenapa Pak? Ya, saya di situ yang cuma banyak kan. Saya diundang situ sudah pada ngumpul Pak. Saya juga nggak tahu masalahnya apa terus. Tahu-tahu ya udah di situ kan. Gitu loh Pak. Nah setelah diundang situ sudah pada ngumpul Pak. Saya juga nggak tahu masalahnya apa terus. Tahu-tahu ya udah di situ kan. Gitu loh Pak. Nah setelah sampean diundang, nimbrung di situ ya kan. Sampean tahu dong poinnya apa? Ya poinnya ya kasarnya katanya tindakan perselingkuhan lah itu kan. Gimana Pak? Perselingkuhan lah gitu. Perselingkuhan ya Pak ya. Antara siapa dengan siapa Pak? Katanya ya Mas Andre sama Tia itu. Tapi saya juga belum nggak pernah ngerti buktinya apa enggak. Ya. Mas satu Pak saya nanya Pak. Mas Andre ini pada saat sidang dia ada kawan, ada siapa yang keluarga dia? Ada Pak Sari, ibunya yang tua itu ya? Iya, ibunya Pak Andre sendiri. Gitu ya. Nah terus Pak di saat poinnya ketemu nih ya kan, kesepakatan ya kan, bahwasanya benar-benar dari pihak si Tia ya kan, ataupun dari pihak keluarga Tia ini memang menjas atau menuduh si Andre ini berselingkuh dengan Tia. Ya, kalau itu kan saya juga belum pernah melihat Tia, belum ada Pak. Mungkin saya juga di situ cuma sekedar mendengarkan cerita di A si B gitu Pak. Nggak tahu menahu masalah itu nggak tahu ya Pak ya. Tapi poinnya di dalam apa pembicaraan itu kan jelas ya Pak ya. Ya. Nah jadi intinya si Andre ini ya kan bahwasanya dia berselingkuh dengan si Tia. Ya. Nah dengan bukti apa Pak? Ya saya juga nggak tahu. Yang sampai tahu. Yang sampai tahu di waktu pas di forum itu Pak. Kalau masalah itu yang lebih ini lagi ke itu Pak Usman yang lebih tahu masalah, katanya ada bukti. Saya juga nggak dilihat Pak. Nggak lihat masalah. Untuk Pak siapa tadi yang memegang surat itu siapa? Pak Bogor. Pak Bogor. Dia warga mana Pak? Warga Sumberjo, masih dari pihak si Hamzah.
Oke, dah. Iya, ya nggak apa-apa. Oh, jadi suami sampean tuh di Malaysia. Jadi dia mengetahui ya apa tujuan kami ke sini ya. Ya, Mbak. Nggak tahu ini. Tujuan kami ke sini mau konfirmasi. Kami di sini nih mendapatkan pengaduan dari Mas Andri Lukman itu bahwa dia itu pernah disidang di rumah ini, disidang oleh perangkat desa, bahasanya Pak Lurah juga. Nah, di sini dia mengaku kalau dia dimintai nominal uang sebesar 15 juta. Itu yang kami pengen pertanyakan, Pak. Ya, kalau gitu nanti itu loh, saya abang nggak mengaku satu pihak kan. ya kami siap menghadirkan kok si Mas Andri. Makanya kami, Mbak, selaku sampean, apa pernahkah sampean merasa bahwa yang siapa tadi Mas Andri pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh sampean? Pernah. Di mana itu? Pertama di Sadar. Sadar di mana? Hari apa itu? Lupa Pak harinya. Lupa. Di mana itu, Mbak? Di hotel apa di apa? Dalam Ya ngomongin ayah perlu nggak kamu? rumah. Masuk nggak usah ngomong, masuk. karena bentuknya gini, Masuk. Mas ya. Kalau ini tidak diluruskan, dia merasa dia sudah dicemarkan nama baik, ya kan? Ya terlepas benar apa tidak dia pernah melakukan, tapi kita di sini kan berdasarkan hukum. Kalau Mas Tia keluar atau siapa Mbak Tiaknya sama keluarga ini merasa ada bukti, dia siap dilaporkan. Tetapi kalau tidak ada bukti, dia makanya kami serombongan ke sini mau ngedampingin dia untuk Mendampingi beliau sampai hukum dan hukum komisian. makanya kami pengen tahu pernyataan seperti apa kronologinya. Terus Pak Lurah sendiri, Pak Lurah siapa Pak yang kesini Pak? Pak Lurah Husban ya. Selain Pak Lurah ada lagi nggak Pak? Cuman saudara-saudara lakinya itu, Saudara laki dari suaminya. suami dari perangkat desa. Ini kan desa Sumberjo ya Pak ya. Desa Sumberjo ini kok bisa Pak Husban yang menengahi Pak? Apa saudaranya, Pak? Kalau Pak Usban itu istilahnya apa ya? Yang minta tolong itu dia nggak ada salahnya dia. Yang meminta tolong ke Pak Husban itu siapa? Saudaranya si lakinya itu. Lakinya itu. Oh, jadi yang laki itu meminta tolong sama Pak Husban. Tia ya? Mbak Tia di sini tinggal di mana Mbak? Di sini. Di mana? Desa? Desa Sumberjo. Sumberjo. Di sini Mbak, saya sedikit mau konfirmasi terkait masalah dugaan Mbak. Ada suatu perdamaian yang menyangkut masalah sampean. Itu apa Mbak? Masalah apa Mbak itu Mbak? Masalah sama si Lukman Adriansah. itu maksudnya saya gimana? Sampean kenal dengan Mas Lukman Adriansah? Kenal. Di sini Mas Adriansah mengaku ya, dia pernah dibawa ke rumah atau di mana dia mendapatkan suatu intimidasi lah, terkait dugaan dia tidak pernah melakukan hal tapi disuruh mengakui. Itu sampean itunya, Mbak Tiaknya yang lebih tahu lah. Itu ceritanya gimana, Pak? Waktu awal Coba sampean ngobrol dulu. Silakan ngobrol dengan telepon. Meminta tolong ke Pak Husban itu siapa? Saudaranya si lakinya itu. Lakinya itu. Oh, jadi yang laki itu meminta tolong sama Pak Husban. Saudaranya. Iya, saudaranya itu untuk menengahi permasalahan ini. Ya. Sampean ngehubungin nggak perangkat desa sampean? Ya. Pak Kadus, Pak RT? Kalau Pak RT sama Pak Kadus saya hubungi. Siapa Pak Kadusnya Pak? Kadusnya si Pak Teguh. Pak Teguh. Ya. Pak RT-nya? Pak RT-nya Pak Kasyanto. Untuk perjanjiannya sendiri Pak, sampean tahu Pak ada perjanjian hitam di atas putih Pak?
itu bunyinya apa, Pak? Ya banyak sih di situ. Banyak ya. Perjanjian masalah nggak ulang lagi. Terus untuk masalah uangnya, Pak? Kalau wali kami sekarang mengucap. Yang mengucapkan uang sini, saya dengar keterangan dari Mas Andri adalah pihak keluarga sini. Itu keluarga Bapak. Hah? Boleh kita. Jelaskan Bapak di sini adalah orang tua dari Mbak Tia ya. Kenapa bahasanya tidak harus ikut campur, sedangkan waktu pas malaman itu sampai ada, Pak? Ya ada sih. Kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Makanya tidak diperbolehkan ikut campur, Pak. Kok nggak tahu, sedangkan ini udah di nama LSM juga. Siapa LSM itu, Pak? Pak Nurdin. Dia selaku LSM. Maksudnya diurusi seperti apa ini? Yang penting urusan masalah itu dia itu. Oh, bahasanya. Terus surat perjanjian itu bisa kami lihat, Pak. Masih di bawah Pak Bayan. Pak siapa? Pak Abang Bayan. Pak Bayannya. Siapa yang tolong? Untuk masalah uangnya lagi, Pak. Ini kembali ke masalah uang, Pak. Itu yang meminta siapa, Pak? Nah, gini aja ya. Pokoknya saya ini diminta diam sama menantu saya. Hah? Ya udah. Ya, jadi Saya Bapak nanti kalau mau ngomongin gini saya kesalahan. sudah diam bersama menantu sampean. Tapi pas malam itu ada persidangan memanggilkan pihak pelaku atau Sampean ada kok sampean manggil saya ini nggak tahu persis ya. Dia itu cuma mendadak ke sini. si siapa, Pak? Yang bersangkutan itu. Yang bersangkutan di sini. Mengabari saya dulu, dan istri saya dulu. kok bisa mendadak. Nggak tahu. Oh, jadi Intinya Bapak mengetahui lah waktu pas malam itu bahwasanya di sini ada persidangan masalah si Ya di rumah saya. iya di rumah Bapak ini ya. Nanti mengetahui lah. Tahu. Ya, masalah itu tahu. Ya, itu di Cara dia tuh mendadak, jadi saya ini nggak punya setang isinya mau isi konsumsi. Nggak. ya. Jadi gini, Pak. Yang kami pertanyakan terkait masalah persidangan yang anak itu merasa ya di sidang lah ya. Terkait masalah dugaan perselingkuhan ya, Pak ya. Bahwa di sini sampean mengetahui. Terus untuk uang yang 15 juta dia menyatakan dimintai oleh pihak keluarga ini, itu betul apa tidak? Itu aja, Pak, yang kami tanya, Pak. Ya, kalau diminta sih Betul. Sekarang belum dikasih. Ya, jadi belum terrealisasi lah uang itu ya, Pak ya. Kalau lewat pada waktunya akan kena denda. Lagi gitu. Kalau maksud saya, pokoknya masalah urusan itu saya nggak tahu itu masalah keluarganya. Keluarga si Mas laki. Jadi sampean beranggapan sampean selaku orang tua dari Mbak Tia tidak tahu menahu untuk permasalahan itu ya. Tapi Bapak tahu ya kalau keluarga Bapak yang meminta tapi belum dikasih, Pak ya, duit ya. Kalau yang minta bukan keluarga saya. Siapa yang meminta? Pihak lakinya. Masa? Tadi Bapak bilang Bapak minta, cuma belum dikasih. Bukan saya. Itu saudara-saudaranya itu. Yang meminta itu saudara-saudaranya si laki itu malah. Bukan sampean. Bukan. Yakin, Pak ya? Yakin ya, nggak minta saya. Yang pasang gini ya, kalau saya itu dikasih ya. Dikasih sama si yang bersangkutan itu saya kembalikan. Terus saya spesial tidak akan menerima. Kenapa, Pak? Ya itu bukan hak saya. Oh gitu. Jadi sampean tetap nggak mau terima uang itu kalau walaupun dia memberi. Karena yang meminta itu jelas bukan dari pihak keluarga, Melainkan dari pihak yang laki sana yang meminta. Siapa, Pak? Itu lakinya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Kalau itu nanti nunggu orang yang mau kesini dulu. Oh gitu. Saya informasi itu saya nggak minta. Oh siapa. Untuk Mbak Tia-nya, Pak. Mbak Tia ini kan posisi belum bisa kami temui, Pak ya. Bapak mendapatkan cerita atau informasi dari Mbak Tia itu seperti apa, Pak? Nggak tahu persis. Nggak tahu juga. Ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Sugianto. Mas Sugianto di sini selaku kakak dari Mas Andri. Iya. Sampai tinggal di Sumberjo. Waktu malaman itu sampean ikut, Mas, menyaksikan kalau adik sampean ini dipanggil oleh pihak keluarga sana, Mas. Ikut, Mas. Ikut ya. Iya. Ceritanya seperti apa, Mas?
ceritanya ya itu mau ngejelasin masalahnya ini bener apa enggak kan gitu. Soalnya kan masih saudara semua gitu. Kok ujung-ujungnya ya gitu, apa sidang itu kok ujung-ujungnya minta damai tapi make itu apa, uang gitu loh, kayak duit ya. Berapa yang diminta mereka itu mas? 15 juta Pak. 15 juta. Iya. Dan sudah diberikan belum mas itu mas? Belum Mas. Belum. Terus untuk perdamaian sendiri mas, kan jelas nih tadi saya tanya sama Mas Andri, dia tidak pernah melakukan seperti itu. Iya. Tetapi ada itu surat perdamaian itu. Kenapa mas? Surat perdamaian yang mana Pak ya? Surat yang ditandatangani sampean. Jadi surat pernyataan apa surat perdamaian? Itu kan surat tulisan tangan sendiri, tulisan saya. Iya, jadi kan mereka kan nyuruh sampean buat surat perdamaian nih. Iya. Sedangkan jelas sampean kan tidak pernah melakukan hal itu. Iya. Kenapa sampean mau mas? Itu dari yang pertama saya kasihan sama ibu saya. Oh, sampean merasa kasihan sama Iya. ibu. Soalnya kalau ibu kalau udah denger kayak gitu kan dia drop. Ya. Berarti ya sampean mengakui dong kalau sampean mau buat seperti itu. Ya mengakui karena kan dia kalau saya mengakuin katanya mau damai secara keluarga. Berarti sampean diintimidasi, dipaksa ya? Ya. Kalau saya nggak ngakuin, saya mau dilaporin polisi. Katanya udah dilaporin polisi. Itu saya di penjara katanya. Nah kan otomatis ibu saya langsung drop nangis. Nggak boleh kayak gitu, katanya harus minta damai. Ya, minta damai, habis itu ya udah minta damai tapi suruh ngeluarin uang 15 juta. 15 juta. Tapi di sini sampean belum kasih ya? Belum. Dengan alasan apa mas? Makanya tidak memberi uang itu? Alasan karena nggak ada. Apa emang ini bang terkait masalah sampean yang dituduh berzina dengan istri orang, ya. Untuk sampean sendiri terima nggak bang? Enggak. Untuk permasalahan ini bang? Enggak. Dasarnya sampean emang tidak pernah melakukan itu ya bang ya. Terus harapan sampean untuk ke depannya seperti apa bang? Membersihkan nama baik. Ya, untuk membersihkan nama baik. Ya, ada langkah-langkah. Harapan sampean mereka meminta maafkah apa proses secara hukum dulu bang? Yang pertama kalau bisa ya minta maaf dulu. Kalau mau minta maaf ya kita balikin juga lah. Nah, jadi permasalahan ini kalau mereka mau minta maaf, jadi sampean akan terima. Tapi kalau mereka masih bersikukuh menuntut sampean harus mengakui, sampean juga kan melaporkan mereka ya. Iya. Seperti itu kan? Iya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. Iya. Alasan karena nggak ada. Apa emang sampean yang jelas nggak ada. Nggak ada ya. Uangnya nggak ada. Sampean mas selaku kakak dari Mas Andri dengan peristiwa ini sampean terima nggak dari pihak keluarga mas? Ya sebenarnya nggak terima lah pak. Nggak terima. Iya. Nggak terima. Gimana? Nggak terima ya. Karena jelas di sini kan sudah mencemarkan nama baik adik sampean lah. Iya iya. Ya kan? Iya. Karena dia tidak melakukan, tapi disuruh mengakui apa perbuatan itu. Itu ya. Iya. Untuk wartawannya sendiri sampean tahu mas, oknum wartawan yang mengaku dari sana mas, yang membantu mereka? Kurang paham saya. Kurang paham. Iya. Jadi Mas Andri, keinginan sampean apa mas? keinginan masalah ini. Ya, untuk permasalahan ini, keinginan sampean? Ya, maksud saya kan semuanya bisa keluarga semua. Kepada saudara. Ya, gimana ya? Ya pengennya sih damai semuanya. Ya, damai dengan
dengan apa nih maksudnya? Tetap sampean akan memberikan uang itu? Enggak. Damai-damai saja gitu maksudnya. Tapi kalau mereka memaksa tetap harus mengeluarkan uang itu, ada langkah sampean untuk ke depannya, Mas? Yang jelas kan nama sampean sudah tercemar nih, ya kan? Sampean nggak terima apa hanya terima aja? Kan sampean terima dong. Terima.